Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Gue itu guys ya, awalnya tuh gue setelah gue bikin video mengenai pemecatan dari anggota itu, gue udah mau pensiun nih guys. Gue udah mikir nih, gimana kalau gue balik kampung aja ya. Tinggal di desa, tinggal di kampung, menikmati gunung, menikmati alam, udaranya segar gitu ya. Gitu loh ya. Tapi, tiba-tiba IKPI bikin sebuah video. IKPI bikin sebuah video yang perlu kita komentari teman-teman ya. Jadinya gue batal pensiun. Nggak jadi pensiun gue nih ya. Soalnya ini drama masih berlanjut teman-teman ya. Ini drakor ya. Drakor istilah Jokowi teman-teman, bukan gue ya. Ini masih berlanjut guys. Tiba-tiba IKPI bikin sebuah video yang menurut gua justru ini diduga teman-teman, yang diduga banyak disinformasi dalam video ini teman-teman ya. Ini IKPI membuat video dari seorang pengurus pusat, tetapi diduga teman-teman ya justru banyak disinformasinya. Waduh. Bukannya gue nuduh ya teman-teman ya, bukannya gue nuduh ya, tapi nanti kita buktikan sama-sama deh ya, sama apakah betul ada disinformasi di situ ya. Dan gue berharap ya semoga IKPI rajin-rajin bikin video seperti ini ya supaya masyarakat tuh nggak bingung ya tentang apa yang sedang terjadi ya. Dan IKPI mau mengklarifikasi disinformasi yang juga gue sampaikan di video ini ya. Semoga video ini akan gue nanti posting dan akan ditanggapi juga oleh IKPI ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung share. Gue share ke teman-teman semua ya. Apa sih isi video IKPI yang luar biasa ini ya? Yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Mari kita nonton sama-sama. Oke, ini dia dari YouTube IKPI ya. IKPI Kata Usaha Pajak Indonesia, pengurus pusat. Luar biasa, pengurus pusat ya. Tidak ada intervensi. Gitu doang. Sesimpel itu dia bikin video ya. Berhubung gue subscribernya IKPI, gue langsung lihat tuh video ini. Oke, mari kita nonton teman-teman ya. Mari kita nonton. Gue belum share ininya, audionya. Sorry ya, gue share audio dulu teman-teman ya. Biar nggak salah, nanti hilang audionya. Oke, share sound. Oke, oke. Nah, biar gue share audionya teman-teman. Jadi, coba kita nonton teman-teman ya, biar lu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan IKPI ini ya, what happened with IKPI teman-teman ya. Oke, kita nonton sambil gue komentarin teman-teman ya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, Indonesian Tax Consultants Association. Rekan-rekan konsultan pajak dan Bapak Ibu wajib pajak dimanapun berada, konsultan pajak anggota IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, merupakan mitra wajib pajak, dan di saat yang bersamaan IKPI sekaligus juga merupakan mitra strategis pemerintah, dalam hal ini Oke teman-teman ya, mitra strategis pemerintah dalam hal ini DJP dia bilang ya. Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi selalu IKP dan DJP itu mengatakan mereka ini mitra strategis, tetapi menurut dugaan kita DJP itu lebih tinggi, merasa lebih tinggi sehingga DJP itu cenderung mengintervensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh IKPI. Ini adalah dugaan teman-teman ya. Nah, disinilah video ini untuk mengklarifikasi. Oke, menurut beliau ini setara ya, Bapak Henry adalah Ketua Departemen Humas ya. Menurutnya adalah setara. Oke, mari kita lihat. Dalam melakukan edukasi perpajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tunggu, kita ulang. Perpajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan juga merupakan mitra strategis pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan edukasi perpajakan kepada masyarakat untuk Mitra strategis dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat. Oke, teman-teman, apakah Anda, lu yang nonton video ini ya, apakah lu pernah mendapatkan edukasi dari IKPI selama ini, teman-teman? Oke, mari kita lihat video YouTube-nya IKPI ya. Kita buka YouTube-nya IKPI, ini dia. Ini YouTube IKPI teman-teman ya. Ini isi videonya, ada 3.002 subscriber, 3,2 ribu subscriber. Ini videonya, tidak ada intervensi. Kolaborasi IKPI dan OCBC mempersiapkan pensiun dini konsultan pajak, cara cerdas karya berkualitas. Mana edukasi teman-teman? Mana edukasinya? Apakah ada edukasi mengenai Natal bersama? Ini pajak nih, ini edukasi nih. Oke. Mencari bentuk partnership ideal, bentuk kunci sukses wanita pada profesi. Mana teman-teman edukasinya? Oke, coba lu nonton teman-teman ya, biar lu nonton sendiri, biar lu tahu pernahkah IKP memberikan edukasi kepada Anda semua. Oke, kalau pernah silakan di komentar, teman-teman ya. Oke, tadi kan dia bilang gitu tuh.
Tadi kan dia bilang bahwa IKPI ada mitra strategis untuk memberikan edukasi. Gua memberikan edukasi setiap hari, teman-teman ya, Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu jarang ya. Pak Ray memberikan edukasi banyak sekali tentang persidangan di pengadilan pajak. IKPI pertanyaannya, apakah memberikan edukasi kepada Anda semua? Apakah Anda pernah mendapatkan edukasi dari IKPI, teman-teman? Coba komentar, teman-teman ya, komentar. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk membangun dan menjaga agar pemungutan pajak dilaksanakan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak pula berkekurangan. Oke, dia bilang supaya upaya pemungutan pajak itu proporsional, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini sih kata-kata yang bagus ya teman-teman. Ini kata-kata yang bagus. Tapi bagaimana prakteknya? Prakteknya klien gua dikriminalisasi, klien gua diperiksa tanpa ada data yang jelas, klien gua dipermasalahkan sampai keluar SKPKB tanpa ada data yang jelas. Apakah IKPI turun tangan? Apakah IKPI dalam hal ini menjadi mitra strategis dari DJP? Kalau iya, kenapa nggak turun tangan, bos? Kenapa IKPI dari kasus gua pertama sampai sekarang tidak turun tangan sama sekali? Katanya mitra strategis, katanya mitra DJP untuk membantu kepatuhan wajib pajak. Kenapa IKPI tidak turun tangan? Ini anggotanya lagi diadukan sama orang loh. Anggotanya lagi ribut loh sama orang. Kenapa IKPI nggak turun tangan? Turun tangan itu bukan menghantam anggotanya ya, maksudnya turun tangan dalam ikut terlibat dong. Kan lu mitra strategis untuk eh, membantu kepatuhan wajib pajak, membantu penerimaan pajak. Tapi sampai sekarang IKPI tidak berkutik sama sekali. IKPI sama sekali tidak bergerak apapun dalam rangka untuk kasus gue itu. Gue anggota IKPI kemarin ya. Dulu. Oke, lanjut. Sesuai prinsip-prinsip yang berkeadilan. Prinsip-prinsip yang berkeadilan, teman-teman ya. Prinsip-prinsip yang berkeadilan. Coba Anda rewind sendiri, rewind lagi teman-teman ya. Semua kejadian-kejadian belakangan ini, drakor-drakor ini, apakah sesuai dengan prinsip keadilan? Anda jawab sendiri di kolom komentar, guys. Rekan-rekan konsultan pajak dan Bapak Ibu wajib pajak, kali ini topik kita adalah tidak ada intervensi dalam penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik IKPI. Luar biasa ya, tidak ada intervensi dalam penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik IKPI. Kita baca lagi teman-teman ya, biar lu nggak salah. Tidak ada intervensi dalam penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik IKPI. Yang dimaksudkan di sini sudah jelas kasusnya gue, karena tidak ada kasus yang lain. Oke, dalam beberapa bulan terakhir ini ya, hanya kasus gua. Oke, yaitu gua dilaporkan oleh oknum bernama Saudara S dari kantor wilayah Jakarta Barat DCP. Oke. Topiknya menarik dan tentu mengundang rasa ingin tahu mengapa memilih topik seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada postingan di channel YouTube ya, Ray & Co dengan thumbnail dugaan intervensi DJP terhadap IKPI. Ya, ini adalah dugaan intervensi DJP dari IKPI. Ini adalah tentang pertemuan di mana gua dipanggil kepada ke gedung IKPI untuk menanggapi yang namanya pengaduan kode etik dari Saudara S Kakanwil Jakarta Barat. Oke, inilah videonya dan gua juga memposting videonya gua sendiri dengan versi yang extended yang lu bisa nonton teman-teman ya. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai interpretasi di dalam masyarakat dan tanda tanya dari rekan-rekan konsultan pajak. Demikian. Iya, banyak intervensi, banyak interpretasi, banyak tanya-tanya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Baru kali ini IKPI bikin video klarifikasi setelah orang yang sudah dipecat, yaitu gue. Udah drakor panjang lebar. Ini sudah video gue yang ke-15 kalau nggak salah. Atau ke-14 ya. Udah video gue yang ke-14 sehubungan dengan IKPI DJP. Baru hari ini IKPI bikin video klarifikasi. Itu pun banyak disinformasi. Oke, kita nonton lagi. Halnya juga Direktorat Jenderal Pajak yang disinggung dalam thumbnail tersebut. Oleh karena itu, jadi ternyata saudara bapak ini hanya membahas thumbnail teman-teman ya. Dia hanya membahas thumbnail. Pertanyaan gua, dia nonton nggak sih video itu? Jangan-jangan dia nggak nonton. Ini kayak anak-anak sekolahan yang cuman ngeliat thumbnail terus bereaksi gitu ya.
Jangan dong, Pak. Ya, jangan cuma ngeliat thumbnail terus bereaksi. Nonton videonya, dengarkan videonya, dan lu bisa mengklarifikasi isi videonya. Jangan thumbnailnya yang lu komplain. Enggak begitu, Bos. Thumbnail itu bukanlah isi berita. Aduh, kepala gua. Ini ibaratnya orang yang nonton sebuah berita yang dilihat judul beritanya, kemudian dia berargumen berdasarkan judul beritanya. Ampun, ampun gue. Gua aja nih kalau bikin video tentang sebuah komentar atau tentang sebuah berita, gua baca beritanya dari awal sampai akhir. Oke, bukan cuma thumbnailnya yang gua nonton. Ampun, dah Bapak. Aduh, jangan thumbnail doang dong. Nonton dong, komentari isi komentarnya, isi videonya, Bos. Aduh. Oke, lanjut. Perlu kami sikapi agar tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat. Oke, perlu disikapi untuk tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat ya. Jadi dia ini mau menyikapi. Ini adalah video menyikapi ya, bukan video klarifikasi ya. Video menyikapi. Terhadap hal itu, kami nyatakan dugaan tersebut adalah tidak benar. Sebab DJP Dugaan tersebut adalah tidak benar ya. Ini adalah informasi dari IKPI ya. Dugaan tersebut adalah tidak benar. Tetapi kan ini sebuah pernyataan. Bagaimana bukti-buktinya? Bagaimana fakta-faktanya? Mari kita uji. atau Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kanwil Jakarta Barat, menyampaikan pengaduan kepada IKPI, di mana Iya. Jadi Kanwil Jakarta Barat menyampaikan pengaduan kepada IKPI untuk gue, mengadukan gua sebagai pengaduan kode etik, teman-teman ya. Mari kita nonton. pihak teradu terdaftar. Ya, karena itu udah daftar, ya. Proses ini telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di IKPI. Nah, proses ini telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di IKPI. Mohon maaf, tidak begitu, Pak. Mohon maaf, ada yang salah dengan prosedur. Nanti kita bahas mengenai prosedur. Dan terhadap pengaduan tersebut, IKPI telah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang benar, yakni memanggil teradu untuk diminta keterangan dan penjelasannya atas dugaan pelanggaran sebagaimana diadukan oleh pengadu. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, biar gua edukasi. Enggak begitu yang betul, yang benar enggak begitu. Di dalam kode etik IKPI yang namanya pengaduan itu harus disampaikan suratnya kepada teradu. Itu ada di kode etik IKPI, bukan dengan cara memanggil teradu. Bukan ya, bukan. Mari kita baca di kode etik IKPI. Ini dia kode etik IKPI teman-teman ya. Di bab 67, di bab ke-7 ya, pengaduan. Oke. Pasal 9, teman-teman. Mari kita lihat ya. Pengaduan tertulis disertai alasan dan bukti yang cukup jelas dapat disampaikan oleh anggota bla 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 ya. Dari oke, oke. Pelaksanaan pengajuan pemeriksaan atas pengaduan dilakukan oleh penulis ya akan memberikan rekomendasi kepada polisi. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mari kita lihat ke pemeriksaan dan pengambilan keputusan bab 8, teman-teman ya. Nah, pengurus pusat bidang standar profesi dan etika setelah menerima pengaduan tersebut yang dapat menyebabkan penghentian sementara atau pemberhentian tetap yang disertai surat bukti yang dianggap perlu, meneruskan surat pengaduan ke pengawas bidang kehormatan. Oke? Pengawas bidang kehormatan menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat khusus yang tercatat kepada teradu, teman-teman ya, baca nih teman-teman ya, teman, kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Oke, teman-teman ya. Ini adalah perintah dari kode etik, perintah dari dokumen kode etik IKPI. Kalau ada pengaduan, maka pengaduan itu harus dikirim kepada teradu, yaitu gue, secara tertulis. Bukan diadakan sidang, bukan. Bukan diadakan sidang klarifikasi, bukan ya. Tetapi dikirimkan surat tertulis kepada teradu. Oke, tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Jelas kok. Di kode itu sudah jelas, teman-teman, ya sudah jelas banget ya menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Sampai hari ini, gua belum menerima salinan kopi surat pengaduan tersebut, guys. Oke, jadi mohon maaf, Bapak yang terhormat, ini disinformasi. Informasi ini salah, oke?
Dia mengatakan terhadap pengaduan tersebut IKP telah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Sorry, salah. Prosedur yang benar adalah dengan memberikan surat pengaduan tersebut kepada teradu. Sedangkan yang dilakukan oleh KPI yakni memanggil teradu untuk dimintai keterangan dan penjelasan atas dugaan pelanggaran tersebut. Salah. Tidak ada ini. Di pasal berapa ngomong begini? Nggak ada pasal ini. Oke? Atau gua belum tahu ya. Mari kita nanti tungguin ya kalau memang ada pasalnya. Seharusnya sebuah video seperti ini yang dibikin oleh pengurus pusat yang resmi harus melampirkan dong pasalnya pasal berapa ayat berapa supaya masyarakat bisa baca, Bos. Oke? Nah, yang benar adalah bukan dengan memanggil teradu dan diminta keterangan, bukan. Yang benar adalah memberikan surat pengaduan kepada si teradu. Itu perintah dari dokumen kode etik IKPI yang sudah dilanggar oleh para pengurus pusat IKPI. Mohon maaf nih ya, ini kan cuma dugaan. Tetapi ya teman-teman sudah tahu semua ya. Aduh. Sesungguhnya dugaan pelanggaran anggota IKPI terhadap peraturan perkumpulan dapat diperoleh oleh pengurus maupun pengawas berdasarkan informasi, data, laporan, dan atau pengaduan. Ya. Jadi dugaan pelanggaran anggota IKPI itu bisa didapat dari informasi, data, laporan atau pengaduan. Oke, ini sudah di luar kode etik teman-teman ya. Ini sudah kode etik bukan tadi ya. Mari kita lihat kode etiknya. Kode etiknya ya enggak itu udah bukan kode etik itu arahnya ke ADART. Oke, kalau kode etik itu hanya pengaduan teman-teman ya. Kode etik itu hanya bisa melalui pengaduan, nggak bisa melalui informasi, data, laporan ya. Tetapi nanti kan gua akan diarahkan oleh IKPI ke kesalahan ADART ya dan terbukti di sana dihabisin di sana ya. Sedangkan kode etiknya nggak jelas sampai sekarang gimana kabarnya. Yang diterima langsung maupun tidak langsung oleh IKPI. Nah, pengaduan dari Kanwil DJP Jakarta Barat sudah benar dan menempuh jalur yang benar. Oke. Pengaduan dari Kanwil Jakarta Barat sudah benar dan menempuh jalur yang benar. Mohon maaf, gua klarifikasi. Salah, tidak begitu. Oke. Ciri-ciri yang pertama yang salah adalah Kanwil atau Kanwil Jakarta Barat mengirim surat kepada Ketua Umum IKPI. Itu salah, teman-teman ya. Yang benar adalah mari kita baca di pasal 9 pengaduan kode etik ya. Nah, mari kita lihat ya. Pasal 9 ayat 2 ya, pengaduan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengurus pusat dalam kurung bidang standar profesi dan etika dengan tembusan pengurus cabang dan daerah teradu menjadi anggota. Ini sudah tertulis dengan jelas perintah perintah dari dokumen kode etik, teman-teman ya. Kalau orang mau mengadukan kode etik, nggak bisa kirim surat kepada Ketua Umum KPI, nggak bisa. Harus kirim ke sini nih, ke kita baca lagi deh. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengurus pusat bidang standar profesi dan etika dengan tembusan pengurus cabang dan daerah teradu menjadi anggota. Ini sudah jelas, teman-teman ya, sudah jelas ya. Sedangkan menurut Bapak ini, si pengadu Kakanwil itu sudah betul, padahal salah ya. Tidak bisa ya menempuh jalur yang seperti itu. Jalur yang benar adalah dikirim ke Dewan Kode Etik, bukan kepada Ketua Umum KPI. Kalau dia mengirim ke Ketua Umum KPI, seolah-olah dikasih perintah kepada Ketua Umum. Seolah-olah dia atasannya Ketua Umum. Padahal kan tadi dia bilang, kita ini setara, kita ini strategi, setara kan? Padahal nggak begitu faktanya. Oke? Teman-teman. Yakni mengadukan teradu pada asosiasi di mana teradu terdaftar. Tentu saja pengajuan ini tidak dapat dianggap sebagai intervensi. Oke, memang betul pengaduan ini tidak dapat dianggap sebagai intervensi, tetapi banyak bau-bau, banyak ciri-ciri intervensi. Yang pertama, pengaduannya kepada ketua umum, nggak pakai jalur yang betul. Yang kedua, teradunya nggak dipanggil. Sampai sekarang kita tidak tahu apakah teradu dipanggil atau tidak. Gue sudah komentar di video ini ya, mudah-mudahan komentar gue nggak dihilangkan ya. Bahwa gue bertanya, apakah pengadunya sudah dipanggil atau belum untuk klarifikasi. Oke, yang ketiga, dia pakai kop surat lembaga resmi. Tidak boleh itu di dalam IKPI. Oke, nanti kita baca lagi, teman-teman. Sebab pengaduan dapat saja dilakukan oleh siapapun, baik orang pribadi, badan swasta, badan Dia bilang pengaduan dapat dilakukan oleh siapapun, baik orang pribadi, badan swasta. Salah, teman-teman ya. Mohon maaf nih, Bapak ini. Aduh, gimana ya? Dia pengurus pusat, membuat video di dalam sebuah YouTube yang resmi ya, Ikatan IKPI ke pengurus pusat, padahal isinya disinformasi. Mohon maaf nih ya, Bapak ya.
Nggak begitu, Pak. Nggak begitu. Oke. Mari kita nonton dulu deh ya. Dia bilang orang pribadi, badan swasta, pemerintah, badan pemerintah, asosiasi, asosiasi, maupun instansi maupun pemerintah instansi pemerintah yang merasa dirugikan. yang merasa dirugikan. Oke, mari kita lihat kode etik teman-teman ya. Ini dia kode etik ya. Bab ke-567 ya, pengaduan pasal 9 ayat 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan. Pertama, klien. Kedua, teman seprofesi. Ketiga, pejabat pemerintah. Keempat, anggota masyarakat. Kelima, pengurus pusat, cabang, atau daerah. Cuma ada 5 teman-teman ya. Cuma ada 5 yang bisa mengadukan. Oke, tadi kan dia bilang badan pemerintah. Nggak bisa badan pemerintah. Tidak ada badan pemerintah. Yang ada adalah pejabat pemerintah. Pejabat boleh nggak mengadukan gue? Boleh, tapi pakai surat pribadi. Jangan pakai kop surat lembaga. Kalau lu pakai kop lembaga, maka lu mengadukan sebagai lembaga. Itu tidak diatur dalam kode etik, tidak bisa. Kode etik tidak bisa menerima pengaduan dari badan pemerintah, nggak bisa. Yang bisa adalah pejabat pemerintah. Karena badan tidak bisa sakit hati. Yang bisa sakit hati adalah pejabat pemerintah. Ya, contohnya Luhut Bin Sarpanjaitan mengadukan orang itu pakai nama pribadi, bukan pakai kop surat pemerintah, bukan pakai kop surat badan negara. Inilah ciri-ciri intervensi. Oke? Nah, kita nonton lagi teman-teman. Kita nonton ulang ya, biar lu tahu. Dapat Pengaduan ini dianggap sebagai intervensi. Sebab pengaduan dapat saja dilakukan oleh siapapun, siapapun salah baik nggak orang begitu bos? pribadi, Orang badan pribadi, swasta, badan swasta, badan pemerintah. badan pemerintah. Nggak bisa badan pemerintah. Coba kita lihat. Pengaduan hanya bisa oleh 5 orang. Klien, teman supervisi, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan pengurus pusat cabang daerah. Tidak ada yang namanya badan pemerintah boleh mengadukan anggota IKPI. Tidak bisa. Tidak ada di kode etik. Asosiasi maupun instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Nggak bisa. Nih, nggak bisa. Nih. Aduh, Bapak, Bapak, Bapak. Aduh, tepuk jidat kepala gue. Ini adalah YouTube resmi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, strip pengurus pusat. Bisa memberikan disinformasi yang begitu berbahaya, begitu membingungkan, memblurkan pandangan kita semua. Coba kalau gue nggak bikin video klarifikasi seperti gue sekarang ini. Nanti semua badan pemerintah bisa tuh mengadukan anggota IKPI. Nanti si KPP bisa tuh mengadukan anggota IKPI. Nggak bisa, bos, nggak bisa. IKPI hanya bisa diadukan oleh 5 ya, klien, teman seprofesi, pejabat, anggota atau pengurus pusat. Pejabat di sini adalah orangnya, bukan lembaganya, bukan instansinya. Karena instansi tidak bisa merasa dirugikan, nggak bisa. Instansi nggak bisa marah, nggak bisa merasakan ya. Instansi tidak punya perasaan. Yang punya perasaan itu orangnya, pejabat pemerintahnya. Oke, Bapak. Yang merasa dirugikan oleh tindak tanduk anggota IKPI. Nah, oke. Semua masyarakat yang merasa dirugikan oleh anggota IKPI dapat melakukan pengaduan ke IKPI. Pertanyaan gua, saudara S ke saudara S yang mewakili lembaga Kakanwil Jakarta Barat, apakah merasa dirugikan oleh gua? Apa yang dirugikan? Apakah material, apakah imaterial? Kerugiannya apa? Apakah uang atau apa? Kerugiannya apa? Sampai hari ini tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang mengindikasikan adanya intervensi, guys. Oke, ini indikasi ya, kita tidak menuduh, tapi indikasinya jelas. Faktanya itu agak-agak bau-baunya nggak sedap gitu ya. Bagaimana bisa eh, badan-badan pemerintah dibiarkan lolos untuk mengadukan seorang anggota IKPI, padahal itu tidak diatur, tidak ada dalam kode etik IKPI. Kacau, kacau. Dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan pajak. Aduh. Dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Oke ya, dia bilang setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Pertanyaannya, bagaimana prosedurnya? Kan dia nggak sebutin, Kak? Ya kan, guys? Dia nggak sebutin kan bagaimana prosedurnya? Mungkin dia akan sebutin ya di menit-menit berikutnya. Oke, kita nontonin. Pertama, setelah mendapat pengaduan, maka teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat, dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari teradu. Itu akan dipanggil. Aduh, gue mau ketawa. Begini guys ya. Yang pertama dia bilang ya,
Teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat, dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, untuk mendapatkan klarifikasi dan atau penjelasan dari teradu. Padahal nggak begitu di kode etik. Nih kode etik nih ya, di kode etik nih ya, pasal 10 ya. Pengaduan tertulis disertai alasan itu disampaikan ke pengurus pusat atau pengawas ya. Kemudian tadi poin berapa tadi itu? Nah, poin 11 ya. Pasal 11 pemeriksaan ya. Pengurus pusat, kemudian bla bla bla, bla bla bla, itu harus memberitahukan ya, meneruskan surat pengaduan. Tadi gimana dia? Tadi di mana dia? Sampai nggak kelihatan. Mana dia tadi? Ini ya, ini ya. Jadi pengawas bidang kehormatan menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 14 hari dengan surat kilat, surat khusus kepada teradu. Jadi 14 hari sejak ada pengaduan itu harus disampaikan kepada teradu salinan atau kopi dari pengaduan tersebut. Kemudian teradu akan dapat waktu 21 hari selambat-lambatnya untuk memberikan jawaban secara tertulis, teman-teman ya. Tetapi dia bilang teradu akan dipanggil. Mana ada prosedur itu, teradu dipanggil. Yang ada adalah teradu diberikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Itu prosedur, Bapak. Bapak, itu prosedur. Oke? Yang pertama itu ya, prosedur telah dilanggar dan dia tidak ada malu dia mengatakan seperti itu di video ini ya, tanpa menyebutkan dasar aturannya mana. Mana dasar-dasarnya? AD kah atau ART kah atau kode etik kah? Kan dia lagi ngomongin kode etik nih, nggak jelas nih ya teman-teman ya. Mohon maaf nih ya Bapak ya, nggak jelas nih ya. Nah, kemudian lagi, teradunya dipanggil. Pertanyaan gua, apakah pengadunya dipanggil? Kenapa pengadu nggak dipanggil? Bukankah langkah pertama seharusnya memanggil pengadu? Karena yang mengadukan ini kan masih ditanya dulu, apakah betul Anda mengadukan? Kemudian poin satu bagaimana, poin dua bagaimana? Kita kan pengen tahu bagaimana detailnya dulu. Seharusnya pengadu dulu yang dipanggil, bukan teradu. Ya, kalau teradu nanti teradunya bingung, kita semua bingung, pengadunya belum dipanggil, pengadunya belum ditanya, lu masalahnya apa? Gitu loh ya. Oke, Bapak. Yang pertama harusnya pengadu dulu dipanggil, barulah teradu. Itu menurut pendapat pribadi gua. Tetapi menurutnya dia kan begini. Oleh pengurus pusat, dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari teradu. Lalu yang kedua, apabila dalam proses klarifikasi dan pengumpulan data serta informasi ditemukan indikasi yang sifatnya pelanggaran ringan, maka pengurus pusat akan memberikan sanksi berupa teguran. Ini udah nggak jelas teman-teman. Ini udah nggak jelas, campur aduk, kayaknya udah nggak jelas banget. Ini mengacu kemana sih? Ini kan pengaduan kode etik kan ceritanya kan? Kalau ini pengaduan kode etik nih harusnya mengacu ke sini, ke pasal 11 pengaduan nih ya. Mesti disampaikan suratnya kepada teradu, kemudian 21 hari, kemudian bla 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 bla. Harusnya prosedur ini yang dijalankan. Tetapi kok dia malah ngalur ngidur kemana-mana ini? Jadi ini mengarahnya kemana ini? Nggak jelas nih ya. Ini tidak jelas mau ngarahinnya itu ke prosedur yang mana. Mestinya disampaikan dong, ini pasal berapa, ayat berapa yang lu maksudkan gitu ya. Namun apabila pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi perberhentian sementara hingga pemberhentian tetap, maka pengurus pusat akan melaporkannya ke pengawas. Kita baca ya. Apabila dari klarifikasi dan pengumpulan data ditemukan indikasi yang sifatnya pelanggaran ringan, maka pengurus pusat akan memberikan sanksi berupa teguran. Namun, apabila pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap, maka pengurus pusat akan melaporkannya ke pengawas. Oke? Nggak nyambung ini. Ini lari kemana sih dia? Lari kemana ya? Nggak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu diarahin kemana. Karena di kode etik nggak ngomong begitu. Mohon maaf nih Pak, di kode etik tidak begitu ngomongnya. Ini mengarah kemana ini? Kan tadi lagi ngomongin pengaduan kode etik kan? Dari saudara Kak Kanwil kan? Lalu yang ketiga, proses selanjutnya adalah pengawas akan membentuk majelis pengawas ad hoc. Ini pengawas akan
membentuk majelis pengawas ad hoc untuk melakukan proses persidangan. Ini ngomongin pengaduan atau bukan pengaduan? Beda nih ya, pengaduan kode etik dengan yang lain ini berbeda. Di dalam pengaduan kode etik ini lain lagi ceritanya. Ini mau ngarahin kemana nggak jelas nih. Karena ad hoc yang kemarin gue itu larinya ke ADART bukan ke kode etik. Ini bercampur aduk ini ya, ke simpang siuran mana pasal-pasal dan ayat ini membingungkan kita semua. Coba deh disampaikan di sebelah kanan ini ada aturannya gitu kan jelas ya. Di mana orang begitu kalau bikin satu aturan di samping kanan ditulis nih aturan nomor sekian pasal sekian ayat sekian. Jadi orang bisa langsung konfirmasi. untuk melakukan proses persidangan, ya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya oleh majelis pengawas ad hoc yang anggotanya terdiri dari pengawas, pengurus daerah, dan pengurus salah satu dari pengurus cabang di mana anggota tersebut terdaftar. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah setelah proses persidangan dijalankan, maka majelis pengawas ad hoc akan mengambil putusan dan putusan tersebut disampaikan kepada ketua pengawas. Lalu kemudian ketua pengawas akan menyampaikannya kepada pengurus pusat sebagai rekomendasi untuk dilaksanakan. Oke, jadi majelis pengawas menyampaikan kepada ketua pengawas, lalu ketua pengawas akan menyampaikannya kepada pengurus pusat sebagai rekomendasi untuk dilaksanakannya. Itu sudah dilaksanakan sesuai yang kemarin teman-teman nonton videonya ya. Ketika Go diberhentikan itu ada prosedur ini dilaksanakan ya. Yang nggak jelas adalah yang sebelumnya ini nggak jelas, tapi yang ini dijalankan nih. Ad hoc membuat keputusan, kemudian bikin rekomendasi, kemudian nyampe ke ketua umum. Nah, 4 tahapan ini dengan jelas terlihat tidak ada proses yang sifatnya semena-mena. Tidak ada proses yang semena-mena. Nanti kita lihat teman-teman. Berjalan sesuai dengan prosedur dan ada proses klarifikasi, ada proses pemeriksaan, dan dalam proses pemeriksaan itu, dalam persidangan di majelis ad hoc, nanti juga ada proses meminta data, minta informasi, ada meminta sanggahan dari teradu, hingga akhirnya mengambil putusan oleh majelis ad hoc. Kita ulang lagi. Jalan sesuai dengan prosedur. Ya. Kita ulang ya, biar lu nggak salah dengar teman-teman ya. Kita salah dengar nggak nih? Dan ada proses klarifikasi. Ada proses klarifikasi. Di kasus gua nggak ada proses klarifikasi, nggak ada. Gua langsung dinyatakan bersalah, gua langsung diyakinkan dengan sangat yakin bersalah tanpa ada klarifikasi sama kepada gue. Nggak ada klarifikasinya. Gua langsung dinyatakan bersalah kok dari awal oleh si pengawas ad hoc. Itu ciri-ciri intervensi. Ada proses pemeriksaan. Ada proses pemeriksaan. Nggak ada, bos. Sorry, mohon maaf nih Bapak ya. Mohon maaf nih. Aduh, disinformasi lagi nih ya. Dalam kasus gua, tidak ada proses pemeriksaan. Karena sidang pemeriksaan dihentikan secara sepihak oleh oknum. Oke? Proses persidangan dihentikan secara sepihak tanpa membahas materi sama sekali. Jadi tidak ada proses pemeriksaan. Mohon maaf nih Bapak ya, mohon maaf. Prosedur telah dilanggar. Bapak sendiri yang bilang ada pemeriksaan. Padahal tidak ada pemeriksaan dalam kasus gue. Tiba-tiba sudah diputuskan bersalah. Dan dalam proses pemeriksaan itu, dalam persidangan di majelis ad hoc, nanti juga ada proses meminta data, minta informasi. Minta data, minta informasi. Coba teman-teman ingat deh, di persidangan gua dengan ad hoc, apakah ada diminta data, diminta informasi? Gak ada, bos. Gak ada. Aduh, Bapak. Ini adalah YouTube resmi dari IKPI Pengurus Pusat. Tetapi terlalu banyak disinformasi dalam video ini ya. Tidak ada gue dimintain data informasi. Tidak ada. Gue langsung dinyatakan bersalah. Gue langsung di judgment bersalah. Oke, tanpa gue bisa melakukan pembelaan apapun. Gue disuruh minta pembelaan tertulis, tetapi nggak ada diskusi sama sekali. Tidak ada klarifikasi sama sekali. Dan semua pembelaan gue ditolak tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada diskusi sama sekali dengan gue. Itu namanya judgment, menghantam orang, menghukum orang semena-mena. Itulah definisi sewenang-wenang. Aduh, nonton terus. Ada meminta sanggahan dari teradu, hingga akhirnya mengambil putusan oleh majelis ad hoc. Minta sanggahan sih iya, gue sudah menyanggah. Tapi sanggahan gue ini langsung diputuskan tidak dipakai sebagai dasar. Padahal kan mestinya sanggahan gue disanggah lagi dong, ya kan? Tapi sanggahannya nggak ada.
Tiba-tiba langsung dinyatakan semua argumen gue digugurkan. Gila, luar biasa. Sekarang kita masuk kepada dugaan pengaduan dari DJP. Oke, kita masuk ke dugaan pengaduan dari DJP ya, Kakanwil Jakarta Barat, Saudara S. Pengaduan dari JP Jakarta Barat itu telah diproses. Pada video itu yang tadi kita katakan thumbnailnya itu tidak benar, adalah upaya pemanggilan pertama kepada teradu. Oke, itu adalah upaya pemanggilan pertama kepada teradu. Padahal di dalam kode etik tidak begitu tata caranya, Bapak. Di dalam kode etik, pengaduan itu hanya bisa disampaikan oleh nih ya, klien, teman seprofesi, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, atau pengurus pusat. Si Kanwil Jakarta Barat itu masuk ke dalam poin nomor berapa? A kah? B kah? C kah? D kah? Atau E? Ataukah C? C bukan, karena dia pakai kop surat pemerintah. Nggak bisa dong kop surat pemerintah. Kalau lu mau mengadukan ke gua sebagai pribadi ya silakan sebagai pejabat pribadi gitu kan, dan penyampaian pengaduan itu harus disampaikan secara tertulis kepada gue sekopian surat pengaduannya. Ini semua prosedur dilanggar. Pelanggaran prosedur inilah yang menjadi cikal bakar dugaan adanya intervensi dari DJP, adanya suatu perintah yang dimanut-manut saja, yang diikuti saja oleh para pengurus pusat IKPI. Hanya dugaan, tetapi ciri-cirinya, bau-baunya tidak sedap. Gitu loh, Bapak ya. Oke, Bapak, begitu loh ya. Nah, Untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. meminta klarifikasi dan penjelasan. Nggak ada itu diatur dalam kode etik. Yang ada adalah kirim surat resmi kepada teradu. Oleh karena itu, pengaduan dari Kanwil DJP Jakarta Barat sama sekali bukan bentuk intervensi. Kata dia. Bahkan sebaliknya, IKPI mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kanwil DJP Jakarta Barat. Luar biasa, kita baca teman-teman ya. Pengaduan dari DJP Jakarta Barat telah diproses. Pada video itu adalah pemanggilan tahap pertama. Tidak bisa. Aduh, kode etik itu nggak begitu, Bapak, caranya. Di dalam kode etik itu, surat itu harus disampaikan secara tertulis kepada teradu. Ini sudah ada diatur ini. Pengaduan, dengan demikian pengaduan dari Kanwil DJP Jakarta Barat sama sekali bukan bentuk intervensi. Tapi ciri-cirinya, Bos. IKPI mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kanwil DJP Jakbar. Siapapun yang melakukan pengaduan akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Mohon maaf. Tidak seperti itu fakta yang terjadi di lapangan. Karena telah mengikuti prosedur yang berlaku di internal IKPI. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa siapapun yang melakukan pengaduan akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur yang berlaku di internal IKPI. Oke, jadi gini teman-teman ya, biar gua kasih sebuah cerita yang lu belum tahu teman-teman ya. Kan dia bilang, siapapun yang melakukan pengaduan akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Oke, mari kita lihat kasusnya Kanwil Jakarta Barat. Ketika dia mengadukan, dalam waktu 1 minggu, gua harus hadir kepada gedung IKPI untuk memberikan klarifikasi. Oke, 1 minggu dari pengadu, gua teradu harus hadir di gedung IKPI untuk menghadiri klarifikasi. Oke, gua teman-teman juga mengadukan pengaduan kode etik terhadap oknum-oknum di IKPI. Oke, gue jangan sebutin namanya ya. Pokoknya ada saudara S, saudara H, saudara H lagi, saudara Mr. X, kemudian saudara H lagi. Siapa lagi yang gue adukan ya? Nah, gue juga melakukan pengaduan terhadap oknum-oknum di IKPI. Bedanya pengaduan gue yang dipanggil bukan teradu, yang dipanggil justru gue pengadu. Aduh. Jadi kasusnya Kakanwil Jakarta Barat ini yang dipanggil teradu, gue. Sedangkan gue mengadukan orang, yang dipanggil gue pengadu. Jadi sama. Jadi berbeda pengaduannya, berbeda ya. Berbeda perlakuannya. Kalau pejabat yang mengadukan, si Kakanwil Jakarta Barat, teradunya dipanggil gue dengan sangat cepat 1 minggu kemudian. Ketika gue mengadukan, teradu tidak dipanggil atau belum dipanggil, gue tidak tahu. Sampai hari ini gue nggak jelas. Tetapi gue langsung dipanggil. Pengadunya langsung dipanggil. Jadi ada perbedaan perlakuan. Oke?
Ditambah lagi, gue juga mengadukan saudara H dari Majelis Pengawas Ad Hoc ya, yang gue duga ada konflik of interest, itu ditolak oleh KPI. Lah, katanya pengaduan diproses sesuai dengan prosedur. Kenapa gue ditolak? Mestinya ada prosedur dong. Permintaan klarifikasi pengadu, permintaan klarifikasi teradu, barulah diputuskan. Kok tiba-tiba ditolak? Nah, jadi ada perbedaan perlakuan antara kalau pengadunya penguasa dengan pengadunya gue. Itu sudah gue buktikan. Teman-teman ya, sudah gue buktikan. Pengaduan gue yang diproses justru gue yang dipanggil sebagai pengadu, sementara si DJP Jakarta Barat justru dia tidak dipanggil, gue yang dipanggil. Jadi mohon maaf nih Bapak ya, ada disinformasi dalam video ini ya. Tidak semua orang mendapat perlakuan yang sama. Buktinya pengaduan gue tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mohon maaf nih Bapak ya, mohon maaf. Hal ini perlu kami tekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekaligus juga kami mensosialisasikan mekanisme internal di IKP yang dapat digunakan oleh para pengguna jasa konsultan pajak apabila berhadapan dengan praktek yang merugikan yang dilakukan oleh anggota IKPI. Bapak Ibu sekalian, langkah ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai asosiasi untuk menjaga kompetensi dan integritas konsultan pajak anggota IKPI. Oleh karena itu, jika ada anggota IKPI yang dianggap merugikan, silakan mengadukannya kepada pengurus pusat IKPI. Nah, dia bilangnya kalau ada yang teman-teman merasa dirugikan, silakan mengadukan ke pengurus pusat. Tapi dia lupa mengatakan siapa tujuan suratnya. Di dalam kode etik IKPI sudah jelas ditulis di sini teman-teman ya. Pengaduan ditujukan kepada ya pengurus pusat dalam kurung bidang standar profesi dan etika, bukan kepada ketua umum IKPI. Lu kira kalau kita mau melaporkan seorang pejabat pajak gitu ya, masa kita lapor ke Jokowi? Kan enggak dong. Ada prosesnya yang namanya badan pengaduan. Di IKPI juga ada yang namanya bidang standar profesi etika. Bukan kepada ketua umum KPI. Dia lupa ngomong nih. Apa sengaja? Nggak tahu juga. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti secara fair sesuai dengan prosedur. Mohon maaf, tidak semua pengaduan diproses secara fair dan sesuai prosedur. Buktinya pengaduan gue. Ada yang diproses, ada yang ditolak. Kok katanya sama sesuai prosedur gimana? Dan tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Tidak semena-mena gimana? Kalau penguasa yang mengadukan gue langsung dipanggil harus datang ke gedung IKPI. Sementara kalau gue yang mengadukan, gue yang malah dipanggil. Gimana? Katanya tidak semena-mena. Gimana, bos? Ayo dong. Demikian yang dapat kami sampaikan Loh, udah. terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang disinyalir oleh thumbnail itu sebagai bentuk intervensi, dan kami nyatakan sama sekali tidak ada intervensi. IKPI hadir untuk Indonesia. Taat pajak adalah salah satu bentuk wujud cinta tanah air Indonesia. IKPI Jaya! Aduh. Begitu guys ya, begitulah IKPI ya. Gua kaget juga ya dia bikin video seperti itu. Baru pertama dalam sejarah guys ya, pertama dalam sejarah Indonesia IKPI bikin video klarifikasi atas video orang lain di YouTube yang lain ya. Dan sangat disayangkan sekali teman-teman ya, sangat disayangkan sekali kenapa dia sama sekali tidak membahas isi video dari Bapak Ray yang terhormat yang luar biasa ya, Pak Ray. Kenapa dia hanya melihat thumbnail saja, bos ya? Anda ini seorang akademisi loh ya. Bapak tadi itu adalah seorang akademisi. Gelarnya itu panjang kali lebar. Luar biasa panjang gelarnya ya. Anda ini seorang terdidik ya. Seorang pendidik yang terdidik gitu ya. Pengurus pusat IKPI loh ya. Kenapa hanya ngebahas thumbnail? Masa thumbnail video dipermasalahkan dibahas panjang lebar? Harusnya lu bahas isi videonya. Di dalam isi videonya, mana yang lu permasalahkan? Sampaikan dong. Mana yang lu klarifikasi dalam isi videonya? Sampaikan. Kayak gue sekarang kan lagi merosting, istilahnya merosting, mengkomentari videonya IKPI kan. Gua membahas satu persatu detik demi detik. Itu yang namanya edukasi. Itu yang namanya edukatif. Bukannya thumbnailnya yang gue bahas. Gue mah sama sekali nggak lihat thumbnail.
Gue sama sekali nggak peduli dengan thumbnail. Ya, gue lihat adalah isinya. Itulah prinsip jurnalistik. Wah, kita ngomongin jurnalistik sekarang ya. Kok jadi jauh lari ke jurnalistik? Yang namanya jurnalistik yang bertanggung jawab, apa istilahnya sih, jurnalistik yang bagus itu ya, adalah jurnalistik yang membaca dan mendengar dan melihat langsung isi beritanya, bukan judul beritanya, bukan thumbnailnya yang lu liatin dan lu komentarin. Aduh bos, itu adalah video YouTube channel resmi loh IKPI, bisa bikin video seperti itu. Udah gitu banyak sekali disinformasi. Mohon maaf ya Bapak ya, banyak sekali disinformasi. Thumbnail hanyalah sebuah foto, dikomentari seperti itu, salah lagi komentarnya. Kemudian informasi juga salah lagi. Sudah gue sampaikan di kode etik tadi ya, sudah gue bacakan dokumen kode etik, salah lagi di situ ya. Apakah dia ngomongin ADART? Tapi nggak jelas juga ya. Awalnya dia ngomongin kode etik, kemudian larinya nggak jelas. Sedangkan data-data di kode etik sama sekali nggak dibahas loh ya. Sedangkan prosedur-prosedur yang jelas tertulis di kode etik sama sekali tidak dibahas tadi ya. Sama sekali nggak dibahas loh ya di surat dokumen kode etik itu ya. Ada yang namanya surat pengadu harus dikirim kepada teradu, dikasih waktu 14 hari, dikasih waktu 21 hari. Semua itu prosedur. Dan itu sama sekali tidak diedukasi kepada Anda semua masyarakat di Indonesia ini. Apakah video tadi itu termasuk edukatif? Anda jawab sendiri ya teman-teman. Silahkan dijawab di kolom komentar.